kepada saya. Kita menjadi laboratorium hukum, contoh laboratorium hukum yang besar. Karena apa? Negara-negara lain mungkin itu mempelajari keadaan sosial kita, keadaan hukum kita. Mereka nggak tahu. Contoh leksi Singapura. Singapura nggak ada pencurian. Kalaupun ada pencurian, siapa yang mencuri, Pak? Ibu, kalau ada kasus pencurian di sana, siapa kira-kira yang mencuri di sana? Mereka hanya mempelajari law in a book, buku aja gitu, no law in action. Sementara di Indonesia ini, wah, kita, saya, APH, bapak-bapak, ibu sekalian sebagai wartawan, jurnalis, itu bekerja memperbaiki hukum, belajar di laboratorium ini. Mereka yang tidak mengerti negara-negara tersebut mempelajari, oh kalau pencurian itu seperti ini loh, kalau korupsi seperti ini loh, oh kebebasan pers seperti ini loh. Mereka belajar dari kita untuk apa? Untuk memperbaiki negaranya gitu. Karena mereka di sana udah rapi banget, udah nggak ngerti penyakit gitu loh, sehat semuanya gitu ya Bapak Ibu. Kita mulai. Jadi di sini sebetulnya tadi saya masuk Pak Kapus sudah menyampaikan, wah resumenya sudah lengkap tuh, sebetulnya sudah selesai gitu. Resume yang disampaikan Pak Hari kebetulan satu angkatan dengan saya, tapi Pak Hari memang keren banget. Bang Harli saya gitu panggil. Jadi Bapak sekalian dan Ibu sekalian, sebagai negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan pers. Karena kemerdekaan pers berarti kebebasan mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan opini, mengeluarkan kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Ya, hak dan kebebasan tersebut hampir mustahil diperoleh apabila pers tidak bebas, tidak merdeka. Selain merupakan hak konstitusi juga yang dipersyaratkan dalam negara demokrasi, kemerdekaan pers juga merupakan unsur hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang kita kalau orang pers ini harus bawa filosofinya harus tinggi ini, kaidah filosofinya harus tinggi. Undang-Undang Dasar 1945. Next. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan pers dari masa ke masa, kita bisa lihat ada teori pers, ada 4 teori pers. Sebetulnya ada 4 begitu ya, tapi bisa juga ada pengembangan. Tapi yang saya ketahui ada 4 ini, ada 4 teori pers. Di sini teori otoritarian merupakan teori normatif yang paling awal, yang menempatkan semua bentuk komunikasi di bawah kontrol, di bawah kontrol elit pemerintah otoritas. Namun pada perkembangannya, pers otoritarisme menjadi suatu bentuk perangkat penekan dan ketertundukan kepada pemerintah. Mungkin Indonesia pernah nih yang bapak-bapak ibu sekalian yang mengetahui perjalanan panjang kita menjadi seperti yang sekarang ini, mungkin saja pernah pada masa itu ya, pada masa itu begitu. Kemudian teori yang berikut adalah teori pers bebas atau libertarian, merupakan antitesa dari pendekatan sebelumnya dalam praktek pers, karena dikukung begitu ya oleh negara, oleh pemerintah yang berkuasa yang otoriter, yang menjadikan pers sebagai subordinan dari pemerintah. Nah, pers libertarian merupakan praktik kebebasan pers dan dalam prakteknya menolak intervensi pemerintah atau penguasa dalam memberikan informasi kepada halayak pembacanya. Ada nggak sih kalau di kita masa-masa yang seperti ini gitu? Teori pers libertarian. Next. Yang ketiga adalah teori totalitarian. Ini dikenal juga dengan the Soviet Communist Theory. Pak Ibu sudah tahu lah model-model negara-negara komunis begitu ya. Totalitarian media teori ini dikembangkan pada masa Nazi, pada zaman itu ya, pada zaman Nazi atau pada masa komunis, disebutkan sebagai penindas dari kelompok plural yang kebutuhan tinggi untuk propaganda. Sebenarnya ada pemerintah juga di sini untuk propaganda kekuatan yang dipusatkan pada politik dan budaya. Kita tahu ya cerita-cerita Hitler gitu ya, bapak-bapak sekalian. Kemudian yang keempat adalah ini sih awalnya dikembangkan juga di Amerika Serikat. Perkembangan industri, perkembangan kritik thinking begitu ya. Teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Teori ini awalnya dianggap sebagai revisi teori pers libertarian.
tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial sebagian besar tetap merupakan cangkokan dari ide-ide baru libertarian. Jadi memang ini perluasan lah dari libertarian. Teori tanggung jawab sosial punya asumsi utama, yaitu bahwa kebebasan mengandung di dalamnya juga ada tanggung jawab yang sepadan. Jadi tidak semata-mata bebas sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab yang sepadan, dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Ya, next. Kita ceritanya agak bapak-bapak nggak ngantuk kan ya? Enggak ya? Gimana supaya bapak-bapak ketawa ya? Dasar hukum. Nah, tadi saya bilang kalau wartawan pasti filosofinya kuat ini ya. Dasar hukumnya Piagam PBB tentang HAM pasal 19 itu ada juga di penjelasan Undang-Undang Pers, ya kan, bapak-bapak ibu sekalian. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat, kemudian tanpa gangguan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pikir melalui media apa saja, gitu ya isinya. Kemudian kita tidak bisa menghindari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 berbunyi kemerdekaan bersikap berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ingat, negara kita negara hukum, negara demokrasi, jadi pasti larinya juga ke undang-undang. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Jadi jika bakal pekerjaan wartawan atau jurnalis ini sudah ada terus ini. Bapak-bapak dan ibu kalau dibilang tidak dilindungi, salah. Ada terus gitu. Ada terus di sini. Kemudian ini yang paling kuat sekali, pasal 28R, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nah, ini saya kasih garis bawah besar, saya bold begini karena ternyata ini plek-plek ya, bahasa Jawanya plek-plek apa copy paste lah begitu. Plek-plek serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini penjabaran dari kegiatan pers yang ada di undang-undang Bapak sekalian, yang Bapak miliki gitu ya, ada di sini. Jadi itu dari undang-undang dasar ditarik itu ke undang-undang pers gitu. Ya, ini juga yang langsung kepada undang-undang persnya, di situ juga pastinya menjamin kemerdekaan pers sebagai hak azazi, hak warga negara. Kemudian pasal 8 berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sekalian, wartawan mendapat perlindungan hukum. Kemudian penjelasan dari pasal 8 ini, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi hak kewajibannya dan peranannya sesuai undang-undang. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dikatakan ini kebebasan negara demokrasi, kita bisa mengungkapkan semuanya keinginan kita, bisa memberikan pemberitaan yang ya sebebas-bebasnya, misalnya sekuat tenaga mencurahkan daya upaya seorang jurnalis untuk memberikan informasi. Tetapi sebetulnya ada pembatasan ini, ada pembatasan-pembatasannya. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pasal 28J ayat 2 itu ternyata silakan saja Bapak Ibu menjalankan pekerjaannya yang memang menjadi passionnya, sudah mendarah daging, itu oke. Tetapi sebetulnya dibatasi oleh apa? Pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kalau Pak Harli itu tagline-nya antara lain kenali hukum, jauhi hukuman lah, misalnya begitu ya. Pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang, jadi juga harus ada dibatasi pengakuan hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Terus ada pertimbangan moral, harus diingat ada pertimbangan moral di situ. Kemudian nilai-nilai agama, apa yang diberitakan, apa yang disampaikan harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat gini, ini sepele banget ya.
Enggak sih, kalau buat saya jaksa, kita menentukan setiap kesalahan seseorang itu harus ada dua, mens rea, niat jahatnya, sama actus reusnya pak, ya kan perbuatannya. Wah bapak ibu sudah paham ini, mens rea, actus reusnya, mens reanya apa ini dia gitu. Bisa juga kita cari, wah ada undang-undang ini ini gak terlanggar nggak misalnya gitu ya. Ini yang paling utama, paling pokok. Next. Kemudian, nah Bapak dan Ibu, saya nggak membicarakan terkait KUHP karena saya lihat tornya itu yang untuk KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ada satu pembicara lainnya kan, ya kan Bapak Ibu, yang dari profesor dari UI kalau nggak salah, dia akan membahas itu rinci apa-apa aja gitu kan. Nah kalau Bapak Ibu lihat tindak pidana pers ini itu di pasal 18-nya. Pasal 18 itu hanya kalau nggak salah ada 3 komponen saja yang menentukan ya bahwa itu adalah tindak pidana. Saya baca lagi bolak-balik ini nggak ada sanksi administrasinya sih, cuma itu. Tetapi ada beberapa perbuatan yang administrasi ditarik menjadi tindak pidana. Bapak dan Ibu sekalian, undang-undang pers itu kita bisa lihat ada subjek hukumnya itu ada 2. Subjek hukum manusia, perorangan, subjek hukumnya satu lagi korporasi. Nah di KUHP itu juga, kalau di KUHP yang lama, KUHP bilang kolonial nggak enak ya, KUHP yang sekarang kita pakai ini hanya menyebutkan orang. Tapi kalau KUHP yang nanti tahun 2026 apa namanya kita lakukan, kita pakai, ini kami dari Bidung ini lagi dikejar-kejar untuk bikin RPP, rancangan peraturan pemerintah terkait bagaimana sih melaksanakan KUHP itu ribet banget pak. Ternyata mesti perintil lagi. Jadi KUHP itu belum bisa dipakai kalau belum ada RPP-nya. Ini kita masih ngebahas itu. Nah di sini ada subjek hukum orang. Di situ dikatakan setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 4-nya bunyinya bunyi kewajiban di pasal 4 itu sebetulnya terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Kemudian di situ juga maksudnya subjek hukum orang ini bisa siapa saja loh, bukan cuma bapak ibu saya juga bisa kena gitu. Ini mencakup siapa saja, setiap orang yang melawan hukum sengaja melakukan tindakan. Yang kedua adalah ini, misalnya menghalangi, menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai ketika wartawan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, itu ada yang menghalang-halangi atau orang yang menghalangi, otomatis ini kena tadi setiap orang. Kalau kita lihat ya, kalimat dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat. Nah, jadi ini harus ada akibatnya. Ini namanya delik material. Harus ada akibatnya. Harus. Tidak bisa tidak gitu. Kalau ada delik formil itu contohnya undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Dengan tujuan seorang direkrut, dipindah, diangkut dengan tujuan, cuma dengan tujuan dieksploitasi, dengan tujuan bla bla bla. Nah, kalimat dengan tujuan itu belum sampai akibat, tapi bisa saja baru direkrut, baru dipindahkan, kemudian belum sempat dieksploitasi tapi ada arah nanti mau dieksploitasi, sudah bisa kena. Tapi kalau ini harus ada akibatnya, itu ya bapak-bapak ibu sekalian. Next. Kemudian ini satu lagi, jadi memang tindak pidana untuk tindak pidana pers ini 2 subjek hukumnya. Nah yang berikut adalah subjek hukum perusahaan pers. Jadi perusahaan pers tempat bapak ibu bekerja ini sudah didaftar semua ini pak. Kalau perusahaan pers yang masuk Foraka sudah ya, wah keren. Yang masuk Foraka berarti sudah semua ya. Perusahaan subjek hukum perusahaan pers. Karena nanti ada kaitannya lagi nih gitu ya. Di sini saya bagi-bagi lagi supaya gampang. Sebetulnya sih tadi cuma 3 pasal saja, yang pasal 18 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 18 ayat 1 itu ayat 1 khusus untuk orang, setiap orang.
Ayat 2-nya dan 3-nya itu untuk perusahaan pers, jadi korporasi. Kalau dilihat aman ya Bapak Ibu ya, nggak kena nih. Jadi kalau dari pers ini betul-betul melindungi Bapak Ibu sekalian, betul-betul sepi. Ini hanya perusahaan gitu kan. Jadi di sini apabila perusahaan pers tidak memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah, pasal 5 ayat 1 di perusahaan pers gitu ya. Kemudian ada lagi sini, perusahaan pers tidak melayani hak jawab. Nah ini penting nih Bapak Ibu sekalian. Itu ada jangka waktunya kalau nggak salah ya. Harus ada jangka waktunya satu apa 2 bulan atau berapa, itu harus ketat ini, SOP-nya harus strict Bapak Ibu punya. Perusahaan pers tidak berbadan hukum. Mereka itu kan administrasi ya, tapi itu ditarik menjadi pidana. Perusahaan pers tidak mengumumkan nama alamat penanggung jawab, ditambah nama alamat percetakan gitu. Sedangkan, nah di sini lagi kalimatnya, sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pers menurut Undang-Undang Pers ini adalah penanggung jawab. Siapa penanggung jawabnya? Ini kan harus disebutkan dulu ya dalam pasal 12 di perusahaan Bapak Ibu sekalian, itu harus disebutkan siapa penanggung jawabnya. Sehingga jelas ini berkaitan dengan nanti di sini pertanggungjawaban pidana tindak pidana pers menurut Undang-Undang Pers ini adalah penanggung jawab yang dalam hal berita biasanya dijabat oleh pimpinan redaksi ya Bapak Ibu, atau siapa lagi selain bahasa jurnalis, bahasa apa sih atau pimpinan berita gitu ya Pak ya. Iya, Pemret ya Pak ya, yang paling ini aman Pemret ya Pak ya. Pemret tadi malam juga kemarin pas liburan itu Pak Kapus, Mbak Neva, ayo mana ini bahannya, kirim, bentar Bang, harus lolos Pemret dulu. Saya bilang ketawa dia, bentar ya Mbak, harus lulus Pemret dulu, padahal sih kan libur panjang ya, aduh undangannya dapat disposisinya pas saya libur panjang gitu, dapat kiriman dari Pak Jambidung. Kemudian yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ini ada di penjelasan pasal 12. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana vicarious liability, pertanggungjawaban pengganti begitu. Jadi misalnya ada dari kita, dari bapak-bapak ibu sekalian itu tidak memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga bersalah, misalnya ya ada dugaan seperti pelanggaran pasal 5 ayat 1, itu pertanggungjawabannya dialihkan. Vicarious liability itu mengalihkan atau mendelegasikan pertanggungjawaban pidananya kepada orang lain begitu. Nah ini pertanggungjawabannya pada penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Di sini ditarik bukan orangnya oleh Undang-Undang Pers ini bagus juga nih, apa namanya, oleh korporasinya. Tapi yang maju Pemret, ya kan? Tapi kalau setiap kali Pemretnya di kena pidana gini, ya mungkin siapa Pak yang lebih tinggi lagi Pak? Dicopot ya? Ya kan Pak? Kalau bolak-balik pidananya denda soalnya. Kalau yang tadi yang orang tadi itu pidananya penjara dan atau denda, jadi bisa dua-duanya dipakai. Tapi kalau ini cuma denda, Bapak juga nggak bisa tenang-tenang aja. Tenanglah, itu kan kasihan. Vicarious liability, pertanggungjawaban pengganti. Kalau strict liability itu yang nomor 1 tadi nih, pasal 18 ayat 1, strict liability. Orangnya langsung ditujukan kepada siapa? Kepada Neva, kepada Pak Budi, kepada Ibu Tuti misalnya. Langsung strict liability pada orang yang melakukan kejahatan itu. Tapi kalau vicarious liability yang memang dibunyikan dalam undang-undang ini, itu adalah tanggung jawab pengganti. Dalam KUHP kita yang baru tahun 2026 nanti, yang kita pakai nanti, itu juga menganut rezim ini, strict liability dan vicarious liability. Sebetulnya udah terjaga banget. Sebetulnya bapak-bapak udah aman banget ini. Ada pertanggungjawaban pengganti, tapi ya harus hati-hati gitu ya. Ini denda. Jadi hanya denda. Memang kalau korporasi ya denda ya. Pokoknya kalau ada kesalahan misalnya tiba-tiba
perusahaan pers melanggar pemuatan iklan sebagaimana ditegaskan pasal 13 kan nggak boleh ada iklan rokok, ada iklan yang ada bobo pornografi atau apa. Bapak mah tenang aja, ngumpet aja. Kan ada bicara sustainability nih, kompret nih. Tapi kalau bolak-balik kompretnya disuruh bayar gitu lah, bahaya juga kan bapak-bapak. Oke, next. Kemudian ada, nah ini bukan berarti saya tulis tindak pidana di bidang pers itu bukan berarti ini untuk wartawan semua, enggak. Ya ini sih siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang aktivitasnya sama dengan aktivitas pers, mirip atau bersinggungan. Ini ada beberapa KUHA, ada beberapa undang-undang yang terkait. Jadi tindak pidana di bidang pers ada KUHP. Kemudian ini yang saya cari, sebenarnya sih ada banyak lagi ya. Bisa kalau mau dibikin lebar-lebar sih sebenarnya ada ya Pak. Misalnya kalau ini kan KUHP yang lazim, sebenarnya di KUHP juga banyak Pak. Ada aturan, ini KUHP yang baru ya Pak. Kalau KUHP yang asal lazim, apa KUHP yang lama, ada KUHP yang baru, ada lagi tuh rincian-rinciannya banyak. Nanti mungkin dijelaskan oleh yang setelah saya. Ada pasal 310 yang biasa ini pasal-pasal ya yang biasa kita temuin gitu kan. Pasal 311 fitnah, pasal 315 penghinaan ringan, pasal 321 penghinaan martabat orang. Kemudian kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Itu banyak banget. Tadi saya mau masukin satu-satu tuh, banyak banget ya. Hampir semua lah, hampir semua. Kemudian ada undang-undang tentang ini peraturan hukum pidana delik penyebaran berita bohong, kabar berlebihan yang menimbulkan keonaran masyarakat. Ini ada Undang-Undang 1 tahun 1946. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang penyiaran. Kemudian ada juga tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian sebenarnya kalau mau lagi diurut-urut lagi, apa tuh namanya? Undang-Undang konsumen, perlindungan konsumen. Masuk lagi Bapak Ibu di sini. Ini banyak sebenarnya kalau mau dicari. Kalau bahasa Jawa dipetani satu-satu gitu. Dicari kutunya satu-satu dapat aja begitu. Di sini ada bisa dapat. Jadi ini bisa berkaitan dengan itu. Next, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kan kita suka bingung ya. Kenapa sih dalam beberapa hal misalnya kasus kok tetap aja ini dimasukkan ya? Apa namanya? Wartawan misalnya dijadikan tersangka, terdakwa. Ada kemarin yang di Palopo, ada lagi di mana? Banyak lah ya. Banyak sekali. Nah, di sini ada tiga pandangan terhadap delik pers. Sebetulnya ada tiga pandangan terhadap delik pers. Yang satu, delik pers itu dianggap bukan merupakan lex spesialis dari KUHP. Nah, ada yang berpandangan seperti itu, Bapak. Bukan merupakan lex spesialis. Kenapa? Ya ada juga ini apa namanya analisa atau alasannya gitu ya. Di sini pertama, azas lex spesialis derogat legi genari dalam pasal 63 ayat 2 di dalam KUHP itu kan bunyinya begini. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan yang umum KUHP umum, maka hanya yang diatur pula, kemudian diatur pula dalam aturan pidana yang khusus. Ada lagi aturan yang kayak gitu tapi diatur lagi yang lebih khusus ya, gitu bahasa mak-maknya gampang. Diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, gitu kan pasal KUHP 63 ini ya. Kita sama nih ke situ. Undang-undang pers ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Undang-undang pers tidak mengatur berbagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Ya nggak sih? Material daad kalau bahasa Belandanya nggak diatur. Hanya orang itu atau yang menganut ajaran pemikiran seperti ini mengatakan enggak, itu belum lex spesialis karena apa yang diatur dalam KUHP itu nggak diatur dalam undang-undang pers. Tapi nanti ada banyak lagi. Misalnya dalam KUHP itu kan penghinaan terhadap agama, golongan, penduduk, pemerintah yang sah, penghasutan, keamanan negara dan seterusnya. Ada tuh kalau di KUHP itu. Kalau undang-undang pers tadi ya yang kita bahas tadi cuma 3 pasal. Kalau di breakdown tadi yang awal tadi cuma itu, nggak sama lagi sama yang KUHP gitu ya. Kemudian
Karena undang-undang pers belum memenuhi syarat self-contained regime. Undang-undang yang mandiri begitu. Kalau undang-undang yang mandiri itu biasanya ada aturan umum, aturan khusus, dan tidak bersangkutan dengan penjelasan atau penggunaan peraturan lainnya. Dan juga tidak diaturnya pasal-pasal mengenai delik pers tadi yang saya jelaskan. Material dat, perbuatan di KUHP, ternyata nggak ada tuh material datnya yang di pers. Jadi mereka menganggap, this is not specialist tech gitu. Next lagi, yang kedua, nah ini biasanya yang ada di kita saat ini, begitu ya. Ada yang bilang undang-undang pers merupakan lex spesialis dari KUHP dengan argumentasi begini. Kemerdekaan pers merupakan salah satu prasyarat negara hukum, gitu ya. Dan pengejawantahan hak asasi manusia yang telah dijamin konstitusi yang terhadapnya diberlakukan hukum dan etika khusus. Jadi seperti itu yang mengatur pola hidup pers itu sendiri katanya. Kemudian hukum dan etika mengatur pers adalah undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Sehingga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan pers, maka ruang hukum yang didahulukan adalah undang-undang pers dan etika kode etik jurnalistik. Di sini juga sih di KUHP kita berdasarkan pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Nah, kan apa yang Bapak lakukan ini kan berdasarkan undang-undang kan ya? Bapak melakukan pekerjaan Bapak ini berdasarkan undang-undang. Sedikit loh profesi-profesi yang diakui dan masuk ke dalam undang-undang, kita berdasarkan undang-undangnya. Ini di pasal 50 bilangnya begini nih pasal KUHP. Dan ini ada aliran, ada yang mendukung ini memang delik pers ini adalah spesialite, gitu ya. Khususnya pasal 3 berisi tentang fungsi pers sebagai edukasi masyarakat dan kontrol sosial sehingga aktivitas pers adalah melaksanakan undang-undang sehingga tidak dipidana. Jadi nyatakan seperti itu. Lex spesialis derogat legi general. Pers dulu, undang-undang pers dulu yang didukung, dikedepankan. Yang terakhir yang ketiga itu adalah next. Nah, ini menyatakan pendirian ini menyatakan undang-undang pers merupakan rezim hukum tersendiri. Jadi menganggap bahwa undang-undang pers ini adalah rezim tersendiri, gitu ya, sehingga harus didahulukan. Didasarkan pada alasan bahwa hukum pers ini yang ngomong, saya mengutip dari Pak Pakirhana loh ini ya, itu ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Undang-undang pers merupakan rezim hukum tersendiri sehingga harus didahulukan. Didasarkan pada apa? Alasan bahwa hukum pers adalah hukum yang berlintas rezim, yang di dalamnya sekaligus memuat dimensi hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, hukum perdataan, hukum pidana, dan bukan hanya terbatas pada hukum material, tapi ada beracaranya gitu. Di dalamnya, di situ ada beracaranya. Apa tuh? Pengaturan hak jawab misalnya, kemudian mediasi atau arbitrasi oleh Dewan Pers misalnya seperti itu ya, hak jawab, hak koreksi ya Pak ya, hak tolak dan sebagainya. Nah, ini kalau dipadankan sama dengan hukum pidana militer, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai militer, ya itulah undang-undang militer itu yang didahulukan. Nah, tanpa harus lagi, jadi nggak perlu lagi dulu, nggak usah diperdebatkan apa sih, memperdebatkan lex spesialis sama generali. Ya undang-undang pers lah yang dimajukan gitu. Nah, tepuk tangan bapak-bapak sekalian, ada dua loh nih yang dukung. Ada dua pemikiran besar yang mendukung gitu, ya nggak sih? Ya nggak usah dibahas lagi lah, katanya begitu ya. Tapi ya bisa juga, ya next bapak sekalian. Nah, bapak dan ibu sekalian, gimana di Indonesia misalnya begitu? Kita memang beberapa kali APH jaksa itu Bu Neva ngomong gitu tetap aja tuh ada yang masuk juga gitu kan. Ada yang masuk juga itu gimana ya? Nah, kita berkaca dari putusan Mahkamah Agung nomor kurang nolnya nih 1608 harusnya KAP pidana 2004. Kasus lama terkait pencemaran nama baik oleh Bambang Harimurti, betul ya Pak ya, jurnalis Tempo begitu. Di situ putusan Mahkamah Agung intinya seperti ini.
peradilan keliru. Bila saya sebenarnya takut ngomong loh depan wartawan, asli loh. Saya Pak punya pengalaman dulu pertama kali jadi kajari di Bangka Barat. Ada yang dari Babel, saya kajari Bangka Barat. Pertama kali yang lain jatuh tuh Pak. Pak itu, aduh gimana ini nanti ketemu wartawan ditanyain gimana nih gitu. Ada 2 ketemu wartawan sama demo aja, tuh takut saya. Untung ada Pak kasih intel, bisik-bisikin, oh kalau jadi kajari begini ya dibisikin, tenang gitu. Takut Pak saya sama wartawan, takut salah ngomong. Jadi peradilan keliru menerapkan KUHP. Jadi pada saat itu yang diajukan dakwaannya itu KUHP ternyata ya. Di mana kasus tersebut merupakan kasus terkait pemberitaan pers dalam lingkup undang-undang pers. Pemberitaan tidak dipandang melawan hukum bila A telah, ini katanya Mahkamah Agung ya, dia kan baca tuh, telah dibantah melalui hak jawab. Jadi sudah ada hak jawabnya diajukan. Telah dicek ke berbagai sumber dengan memperhatikan azas cover both side. Jadi udah saling cross check sana ke sini, datanya valid atau enggak, benar atau enggak, tuh harus itu Pak. Undang-undang pers sebagai lex spesialis yang diutamakan keberlakuannya, betul. Mahkamah Agung bilang seperti itu. Aturan pers diprioritaskan dibandingkan aturan lainnya, termasuk pemidanaan atas dasar KUHP. Jadi begini ya, kemarin itu kalau tidak salah ya, kalau nggak salah ya, sependek pengetahuan saya, waktu itu yang diadili, yang didakwakan 3 orang, 2 wartawan, 1 pemret kalau nggak salah ya, Pak Bambang ini. Tapi yang 2 ini di pengadilan tingkat pertama bebas gitu, banding. Banding itu ternyata hanya Pak Bambang Harimurti ini. Udah Pak Bambang Harimurti ini kasasi, dibebaskan gitu ya. Next, masih kaitannya dari putusan itu, kalau lihat berarti rezimnya lex spesialis dong ya, lex spesialis derogat lagi kendaraan. Tapi ada juga yang orang mah kalau mau bantah-bantah mah boleh-boleh aja ya Kak. Kita ini kan civil law, bukan Anglo-Saxon gitu ya. Kalau civil law itu dasar hukum bisa dari undang-undang, dari jurisprudensi gitu ya. Ini kan jurisprudensi berarti ya. Kecuali Anglo-Saxon tuh wajib, pokoknya jurisprudensi apa yang dikatakan oleh hakim itulah hukum gitu. Ini ada juga yang kelas-kelas di Indonesia, itu kan civil law bisa dipakai bisa enggak gitu. Boleh saja. Tapi kalau kacamata saya sebagai aparat penegak hukum, bukan nggak mau susah ya, ini mohon maaf. Ya sudah ada jurisprudensinya, kita cek, kita perhatikan apa yang menjadi tadi mesreanya, apa yang menjadi aktus reusnya, kita lihat lagi, perhatikan sekali. Nah, bisa kita gunakan jurisprudensi itu, bisa digunakan jurisprudensi. Tapi juga tidak mengikat sebetulnya jurisprudensi itu kan, kalau di civil itu tidak mengikat begitu ya Pak dan Ibu sekalian. Nah kemudian masih kaitan tadi yang Mahkamah Agung tadi, putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Pers sebagai lex spesialis memperoleh dukungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini kan. Dengan pertimbangannya, rasio desidendi menyatakan secara filosofi berdasarkan pasal 3, 4 dari Undang-Undang Pers, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. Meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Tadi kan nggak ada tuh yang materialitas yang rinci itu nggak ada. Dan diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi, itu kata Hakim Agung, dalam penegakan hukum dalam bilik pers dengan menciptakan jurisprudens yang mampu mengakomodasi dan menetapkan bahwa undang-undang pers sebagai lex specialis. Next. Ini kayaknya udah terakhir nih Pak. Terakhir ini ada cuplikan. Mungkin bapak-bapak dan ibu sudah pada tahu ya. Kayaknya lebih tajam daripada pedang gitu katanya. Jadi pedang kamu, pedang
pena kami yang ada di situ patung pedang, kalah sama penanya Bapak. Bapak Ibu sekalian, pena lebih tajam daripada pedang, itu quote-nya hari ini. The pen is lighter than the sword. Itu oleh Edward Woodward Lytton. Pak, ini zaman-zaman Shakespeare. Tahun berapa tuh Pak? 1839, zaman-zaman Shakespeare. Ini adegan-adegan apa namanya? Buat drama. Judulnya konspirasi. Bisa dicek deh. Drama konspirasi. Di situ dikatakan begini. Dalam suatu negara yang orangnya itu ada orang yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat, pedang itu tidak ada apa-apanya, kalah dengan pena. Tinggalkan pedang, negara tidak butuh pedang, negara butuh pena. Keren dong. Tepuk tangan buat bapak-bapak yang bekerja sebagai saya pedang loh Pak, saya pedang. Bapak pena, aduh kalah ya. Nah, dari terakhir ini isunya bahwa kebebasan pers itu isu global di Indonesia, tapi harus ada nilai-nilai yang harus kita patuhi, nilai-nilai Pancasila. Tadi harus saya kalau ceritakan di laboratorium hukum yang besar, harus dilihat ini etikanya, sosiologisnya, wah, lab laboratorium sosiologi hukum yang besar. Dan kebebasan pers bukan satu set of right, bukan satu hak saja, tetapi dia dua set, yaitu hak dan kebebasan orang yang mengeluarkan pernyataan, issue dan prosedurnya, dan hak dari mereka yang menerima pernyataan tersebut ialah audiens. Jadi ada audiens lagi nih, Bapak yang ngirim, kami yang audiensnya nih, itu juga punya hak untuk menilai kebebasan tersebut. Tidak boleh disalahgunakan hingga merugikan orang lain. Apa yang Bapak buat, apa yang Bapak tulis, apa yang Bapak beritakan, itu tidak boleh merugikan orang lain. Yang merugikan orang lain itu apa? Itu tadi yang pasal KUHP itu kan banyak yang penghinaan, apalah itu yang tadi. Jadi tindak pidana di bidang pers. Kemudian akuntabilitas pers, kebebasan pers juga dibatasi dalam Undang-Undang Dasar. Kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, media dan jurnalis wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalis. Kalau saya baca kode etik jurnalis, wih, waduh, ini sih kalau Bapak kerjakan itu aman semua. Ada semua ya, harus begini, harus begitu. Ini keren banget ini, keren banget. Saya baca satu-satu ya. Tapi kok kalau di kode jurnalistik tuh gak ada ini ya Pak, gak ada dilarang flexing gitu, gak ada ya Pak? Gak ada ya, kalau kami ada loh. Jadi keren sama cek, kami dilarang flexing gitu Pak, ya gak sih Pak? Tapi gak tahu lah, mungkin dilarang flexingnya di kalimat lain, terabsorpsi, menarik gitu ya. Dilarang flexing kayaknya gak ada. Ini bapak-bapak masih bisa flexing. Kemudian jurnal ya kode etik melakukan verifikasi tadi, double check verifikasi. Jangan hanya satu analisa, satu data, satu berita itu didapatkan dari satu informan atau dari satu informasi data yang satu sebelum dipublikasikan, dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan. Jadi jangan alergi juga ya Bapak Ibu ya terhadap yang tadi hak jawab. Itu biasalah dalam perjuangan, nggak apa-apa, biasa saja, itu dilalui saja. Demikian Bapak dan Ibu, terakhir terima kasih. Mungkin nanti kita diskusi, tanya jawab apa yang perlu Bapak Ibu ketahui. Saya sebetulnya dari sudut pandangan saya nanti akan saya sampaikan seperti apa sebetulnya yang bisa kami lakukan sebagai APH. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin tetap berada di atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk pemaparan yang luar biasa. Tadi kita sudah mendapatkan materi ya kurang lebih terkait dengan penuntutan dan jerat pidana dalam pemberitaan serta solusinya. Jadi Bu Neva, kalau saya pribadi melihat justru baru tahu kalau ternyata selama ini undang-undang pers itu tidak serta-merta dianggap sebagai leg spesialis ya Bu. Ada pandangan yang berbeda, sehingga ini juga yang menjadi mengapa ketika ada permasalahan pers dalam prosesnya di persidangan juga sering terjadi tarik menarik ya Bu ya.